Shalom mahubanta haganupan. Ya, isi sehanami Bapak Parlobe. Shalom mahubani Bapak. Shalom hubani Inang. Shalom hubani nama poso. Sonai homa hubani kuriani Tuhan. Na ijabe na siap Mariana. Nama dihuti permingguan marhite honi live streaming GKPS Padang Bulan Medan. Ihatahun hanami selamat hari Minggu mahubani nasia. Selamat beribadah. Hita haganupan hina holong ini Tuhan ta Yesus Kristus. Goran ni minggu ta bani minggu on aima. Minggu papituhon dok Trinitatis. Janah topik ni minggu ta aima. Barani manauhon hasitongan. Ase hubata haganupan. Paima masuk hita hubani kebaktianta. Asedear ipasirsir hita uhur pakon pikiranta manjalo pangurupion humbani tondui napasi ase marhitehon parmingguan taon tarulih hita bani pasu-pasu ni Tuhan bani puji-pujian pakon bani ambilan nama dear nasihor tangar hononta halaniai asedear martonggo hita ibagas uhur tabe menjalo pangurupian ni humbari tondui napasi martonggo mahita. Amin. Riap pahita jongjong. Ibagas goran ninay bata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduy na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Amen. Jehovah do si parmahan ahu Seng anjay hurangan au. ipatudu do ahu bani sapalan na mombur. Anjay togu-togu doau hubah persaranan. Ipahisar do tonduyhu Itogu doau bani dalan hapitoron halani goran niin. agepe mardalan ahu bani lombang bagas ni hagolapan seng mabiar au. Alhamdo makasomani au. Tukotmu pakon si mambumudo na mga pohi au. Hamdo na magidangi ahu ilobe ni musuhku. Iminaki hamdo ulukku anja sirnip do panginumanku. Dear layak apa idop ni uhur do mangirik-irik ahu sadokah goluhku. Jana sihol do marianan au irumani Jehovah sadokah ni dokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Jehovah na ibatasi parmahan banami. Terima kasih ma isombakon hanami hubamu. Halani parmahani hamdo hanami dasubani sadarion. Marhite na pasirsirhon haganub na porlu bani goluh nami. Iha terima kasih kon hanami do haganub panobusonmu. Marhite persombahon nami panorang on. Halaniai ondos bamuma persombahon namion. Nagabe hitay nami mamuji pakon pasangap kon ham. Pargogohi jana ajari ham mahanami makagolukon der layak apa idop ni uhurmu. Nagabe hataridahan ni hasaksian nami nadop mananda ham. Holong maatemu ham na bata
Jalo hamma tonggo pakon pamujion namion. Marhite Tuhan Yesus Kristus si parmahan ban nami. Amen. Hundul makuria. Ipasir-sir Tuhan nai batado hagon naporlu bani goluhta. Halaniai ondos kon hita mahadiri onta. Nagabe hiteta laho mamuji pakon pasangap kon Tuhanta. Mandoding hita humbani haleluya nomor 405 ayat sada das hubani ayat tolu. Haleluya saya puji nai batata. Haleluya, sai puji nai batata na sangapi. Sito pa dunia on apa kon pangisi di. Haleluya, marsomba ulo beni doga dupi. Mani ngondo tunduk bani kuasa di. Haleluya, doding kon magoran ni Tuhan tai. Marhite gon rang apa kon ogung nama rolo. Haleluya, olop kon matong tong pambay nandi. Napator sahon ibata ganu pargoluhon. Haleluya, bamudo hatunggungan tong-tong Tuhan. Halani jenges niin ganupan tinopang. Haleluya, jimot janator sa iramot konham. Bain goluh nami, ase tetap marmalas uhur. Doding konhita ayat napatuluhon. Haleluya, bamudo hatunggungan tong-tong Tuhan. Jenges niin ganu pantino kamu. Haleluya, jimot jana torsa iramot konhang. Baikolu nami aseto tamar malas Riak maita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata ibagas turun yuhur roh dohanami hubamu masopot kon dosa nami. Ay na mangaku dohanami, buay dolang yorjaon hanami, ahana patut si horjahonon nami. Halaniai, patut dohanami hona uhumanmu, ham Tuhan, idok ma uhurmu benami. Dosa
Gati doha nami mangelak humbani tanggung jawab nami pajongjongkon hasitongan pakon habonaronmu. Jana hurang barani doha nami mamorsan silang, halani mabiar hanami bani risiko. Buenando ipakai hanami panorang mamikirhon diri nami sendiri, marimbang mamikirhon na hinarosuhkon ni uhurmu. Palua hamma hanami humbani uhur biar, pakon gobir. Ham Tuhan, idok mahu uhurmu ban nami. Tuhan holong mahurmu ban nami berdosa. Sonari, ibon hanami do haganuk dosa nami hulobemu, irik mangakuhon, nasirsir do hanami paibayonmu, aseboy hanami mandalankon hatamu, jana bere hamma tonduymu, laho mambobay hanami bani guluh nami. Ham Tuhan, idok ma uhurmu ban nami. Tuhan holong mahurmu ban nami berdosa. Tangar anjayaha hapor saya hita mahata ni naibata, baga-baga pasal hasasapan di dosa. Jahoba do naibata pardear layak anjaha paridop ni uhur. Nangget mandringis anjaha gok holong ni uhur ni pakon habonaron ni. Napahot kon holong ni uhur ni hubani halak maribu-ribu. Anjaha nama nasab hajahaton panlanggaron pakon dosa. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganuk dosata. Halaning ay, pataridakon hitama tanda-tanda ni pargoluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amin, amin, amin. Hundul makuria. Marmegah dohita nadok manjalo hasasapan ni dosa, humbani sadagoran nama jenges, aima Tuhanta Yesus. Halani ai, puji hita Tuhanta, marhite doding haleluya nomor 304 ayat sada pakon ayat tolu. Sada goran nama jenges. Sada goran nama jenges, umay ganuk gorani. Gorani Tuhanta Yesus, Inyo si jengesani. Goranmu, oh Tuhan, saido din konon kui. Goranmu, Yesus di napamalumpuri. Si paluah dogoranmu, napamonang tonduhin. Ganu perantini si bolis, ningon rotap benonin. Goranmu o Tuhan say doding konon kuin. Goranmu, Yesus kin, napamalum uhurkin, doding kon hita ayat tolu.
Tuhanku Yesus ki napa malung uhur ki. Tangar hitama hatani nebata natar surat Bani Amos pitu ayat sada dasubani ayat onom. Sonon mahatani Tuhan. Sonondo ipataridah kon Tuhan Jehovah baku. Tonggorma manjadihon balang do ia bani mulani martumbor poyon-poyon. Anjaha tonggorma saga ni pangabian ni Raja Indo ai. Jadi dok bois igagati suan-suanan ni tanoh ai nikuma. Ham Tuhan Jehovah marpangulaki ma uhurmu. Sonahama partahan ni Jakob jongjong. Etek tumang do ia. Jadi marpangulaki ma uhur ni Jehovah pasal ai. Seng pala saud bein nini Jehovah. Sonondo ipataridah kon Jehovah baku. Tonggorma idilo Tuhan Jehovah do apui lahu manguhum. Do mapala ibois kon luhung bagas ai. Anjahai pangan homata no ai. Jadi nikuma ham Tuhan Jehovah mahua parotihon hammain. Sonahama partahan ni Jakob jongjong. Etek tumang do ia. Jadi marpangulaki ma uhur ni Jehovah pasal ai. On peseng pala saud be nini Tuhan naibata. Martuah ma namanangar hata ni nebata anjahan na marimbagas kosi. Amin, amin, amin. Ham naibataku, isurga paratasmu, manrogop aunuan ilobehmu. Mandoding hita humbani haleluya nomor 475 ayat sada pakon ayat tolu. Surga paratasmu manrogobau nuan ilobimu tunggung tumang sangap dokoraku kekuasamu dohu puji tong-tong bani tonggokku, marhitehon goran ni anakmu, nadop jonam, pasing janah pitor, Yesus Tuhanku, si gom-gom hajojor, doding kon hita ayat tol. Ham dohu puji tong-tong bani tonggokku, Yesus Tuhanku, si gom-gom hajojo. Riap maita jongjong
Saksihon hita ma hapor sayontain, songon na sinaksion ni haganup halak na porsaya, isap tanoh on. Hau porsaya baninay bata bapa, pargogo na sutarimbang, na manopa langit pakon tanoh on. Hau porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhata, na tinubukon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marite toni na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matay anjahay tanom, turun hunagorituru, mulak manggolo humbani na matay, bani hari patuluhon, naik ku surga, anjah hundul isyamun ne bata bapa, pargogo na sutarimbang in, hunjai maye mulak magira, laho manguhumi alak na manggolo, pakon na dok mate. Au porsaya bani tondoi na pasing, bani kuria pasadan nama pasing in, parsauran ni sagala nama pasing in, bani sapa ni dosa, bani parpuon ni akula, pakon bani hagaluhon na sadokah ni dokahni. Amin. Hundul makuria. Doma isaksihon hita hata hapor sayonta. Mangajam kon Yesus, monang do hita. Mandoding hita humbani haleluya nomor 326 ayat 1 pakon ayat 2. Doganu, kuriani Tuhanin, saya tetap togu. Hita soridadu na pinilihnin, baidalan ni Tuhan maju matorus, tenterani Yesus maju matorus, doding kon hita ayat napa duaho. Riak maita jongjong, martonggo mahita, ham Tuhan nai bata, Bapa nami nai surga, roh hanami hulobe-lobemu, bani kebaktian minggu nami, bani sogot niarion, iruahmu IGKPS Padang Bulan. Martarima kasih doa nami bani pangurupionmu huban nami khusus ni ibagas na samingguon
Boido hanami use markebatian bani sadarion ibagas nasehat. Martarima kasih doho mahanami bani panramotionmu, bani haganup kegiatan nami kegiatan ni kuriamu ibagas na saminggion boi mardalan ibagas na dear. Hamba panai surga, roh dohanami mangindo pangurupionmu bani haganup rencana kegiatan nami, kegiatan ni kuriamu bani ari-ari nalahoroh. Baik kegiatan rutin sermon nami, pertonggoan marumah-rumah, kegiatan PA, seksi-seksi, pakon haganup kegiatan-kegiatan nalegan nasihol idalankon hanami, ase hamma Tuhan nama masu-masu hanami haganupan, ase kegiatan namion boy mardalan ibagas nadear, nalahu mamuji pakon pasangapkon goranmu. Sonai homa kegiatan besar nasihol idalankon hanami bani minggu-minggu nalahoroh, kegiatan olop-olop resort, kegiatan pesparawi seksi bapa, nalaho idalan konhanami i tingkat distrik, sonai homa antar distrik CGKPS. Hamma na mangurupi hanami haganupan bapa, mamasu-masu mahamba ni kegiatan namion, ase kegiatan on nasiol idalan konhanami, boy mardalan ibagas nadiar. Ham Tuhan, marton godo hanami bani pangurupionmu hubani aganu parhorja na adong ikuriamu khusus ni IGKPS padang bulan on. Pasu-pasu hamma pelayanan nami on, ase pelayanan nami boy marurat, marbagal, jana marbuah, gabi sibuan pasu-pasu nalaho pabolakon harajonmu. Hamba panai surga, martonggo doho mahanami khusus ni hubani nyombah nami. Bani Ari Patar mulai melanjutkan kegiatan belajar. Pasu-pasu hamma hagedongpan nyombah nami Bapa. Ase kegiatan belajar ni si dia, boy mardalan ibagas nadiar. Jana boy si dia mengikuti segala kegiatan di persikolahan untuk mencapai cita-cita pakon masa depan ni nyombah nami. Sonai homa hubani nyombah nami na baru mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Pasu-pasu ham perkuliahan di sedia Bapa. Ase boy sedia mengikuti perkuliahan dengan tepat waktu. Terima kasih mabamu Tuhan halani. Doma ibere ham kesempatan hubani piga-piga nyombah nami memasuki perguruan tinggi negeri. Tapi sebagian dong ope nalape mendapat kesempatan yang sama. Halaniai martonggo dohanami homa hubamu. Ase hubani nyombah nami pe nalape mendapat kesempatan hu perguruan tinggi negeri. Tetap boy semangat, ijapi sedia marianan, ijapi sedia mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Persaya dohanami, halani bahat ope kesempatan hubani sedia untuk bisa mengikuti pendidikan tinggi, untuk bisa mempersiapkan masa depan ni sedia. Diat itu pamabamu Tuhan, on matonggo panginduan nami, nai pada sanami ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu. Ajari hamba hanami lahu papasikon goranmu, marhitehon nasirsir hanami manangihon, pakon makorjahon hatamu ibagas guluh nami. Say roh maharajonmu, say saud maharosu ni uhurmu inagoritongah on songon na inagori atas. Tunduimu na mapasing marianan benami, asei pargogohi hanami lau patarirahkon tanda-tanda ni harajonmu,
pakon pasautkan harasuh ni uhurmu intonahon, marhite pambalusion apa pangabak natalup ilobemu. Bere hamma benami sadarion hagoluhan ari-ari, Ajari hamma hanami aselambing mangida, mananda jana mamboto, napita hamdo harohanni haguluhan nami. Ase hamalaskon hanami bueni silayak-layakmu, nadop bineremu pakon nasihol bereonmu ope benami. sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa niasoman namar dosa dopak hanami. Ajari hamma hanami makaholongi hasoman nami, songon pakaholongimu benami. Ase nama dear ibahin hanami balosina jahat, lang marsubil, lang mardomdom, lang marmapas ni uhur hanami hubani asoman. Pargugui hamma hanami, ase tongtong mambalosi ham, jana makaholongi hasoman. Ulang hanami bobay hamhu parlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Ham Tuhan naibata, parorot anjaha parmudu-mudu hamma hanami, laho manglembangi dosa pakon siding di sibolis, ase monang hanami mangimbang pangagoin. Ay hamdo simada harajaon, pakon hagogohon, apa hasangapon sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul makuria. Mar terima kasih dohita hubani Tuhan. Halani dear layak niin. Na ibere hubata ibagas goluhta. Puji hita Tuhan ta, mandoding hita humbani haleluya nomor 132 ayat sada das hubani ayat tolu. Ai ambit lang doham. Andohar maholong atehu, say tongtong bujur bamu. Agi hujabe au say hasomani au, sonang tumang. Doding kon hita ayat napatuluhon. Andohar maholong atehu, say tongtong bujur bamu. Shalom Bapak Inang. Kusapa pasal natin. Shalom Bapa. Shalom Inang. Shalom lansia. Nama Poso Shalom. Tuhan Yesus memberkati tene. Ibani Minggu pitu Doktor Trinitas Aima tanggal 14 Juli bani
2024 ai masa darion. Jadi segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat berkebaktian bagi kita, terutama nasiam naon OP markebaktian di gereja Padang Bulanon. Jadi saudara hamba, majelis jemaat juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi nasiam nama ulang tahun Aima Humbani tanggal 8 sampai 14 Juli 2024. Na perlobe Aima Bapa situa sahat martua situmorang keluarga martua situmorang tene. Kemudian Aima Bapa Inang Hot Niuhur Damanik keluarga situa Afrijon Purba ibadi tanggal 8 Juni. Inang BJ Susanti Damanik keluarga Juriston Sinaga 8 Juli. Andre Bonardo Sipayung, keluarga Henry Johnson Ganevo Sipayung, 8 Juli. Frans Oloan Situmorang, keluarga Sahat Martua Situmorang, 8 Juli. Untuk ulang tahun pada tanggal 9 Juli, Aima Bapa Situa Mahitin Hasohan Sinaga, kemudian Juliansen Samuel Purba, keluarga Janes Purba. Ibadi tanggal 10 Juli, Aima Inang, Nyonya Kamrol Damanik, Aima Gurani Inang Roslina Borusaragi, Bapak David Lodewik Sinaga, keluarga David Lodewik Sinaga. Kemudian pada tanggal 12 Juli, Aima Inang Salimah Boru Girsang. Kemudian Agape Cynthia G. Sijabat, keluarga Inang Nyonya Alponis Jabat. Pada tanggal 13 Juli, Aima Bapak Situa Rap Mulia Saragi. Ya, puji Tuhan. Kemudian ibani tanggal 14 Juli, Inang Rani Arta Munte, keluarga Johnny Davison Purba. Kemudian Ricky J. Sipayung, keluarga Situa Sertu Sipayung. Mikaele Davira Purba, keluarga Johnny Davison Purba. Jadi, isopkan nami, ase hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus, sehat panjang umur. Nah selanjutnya Aima petugas pelayanan pada tanggal 21 Juli 2024. Nah perlobe Aima khotbah na ibu tu bani Jeremia 20 ayat sada dasubani onom, epistel Markus onom ayat 30 dasubani 34, model F, horja bekal na pasing. Parambilan Aima Pendeta Flora E. Hutagaol, Paragenda Pendeta Flora Hutagaol, Pendoding Situa Linda Purba, Pertingting Pakondoa Aima Situa Jasiri Hate Purba, Permusik Rivaldo Saragi, Song Leader Bapak Jasudi Damanik, Bapak Jasudi Damanik, Bapak Situa RB Damanik, Pakon Bapak Situa Robinson Girsang. Prokes atau penerima tamu Aima Situa Jan Saberlan Purba, calon Situa John Lukman Purba, calon Situa Axel Saragi. Galangan, calon Situa Jan Harapan, calon Samas Silvia Damanik, calon Samas Betty Nuriani. Keamanan parkir, calon Situa Boboy Damanik, Bapak Chandra Saragi, Bapak Humisar Sitanggang. Koordinator Aima Inang Situa Friska Purba. Untuk petugas pertonggoan ibani Jumat 10 Juli 2024, sektor Jerusalem, Tuan Rumah Keluarga Samas bin Saudin Saragi, Parambilan Situa Surya Abadi Sembiring, Paragenda Jalon Situa John Sugiat Girsang. Sektor Bethlehem, Keluarga Iwan Purba, Parambilan Situa Tiona Borusitumeang,
Paragenda calon situa Priska Purba. Sektor Betani, tuan rumah keluarga David Sinaga, perambilan situa Serto Sipayung, paragenda Bapa Parmanto Haloho. Sektor Galilea, tuan rumah keluarga Esron Mora Purba, perambilan situa Surtiani Purba, paragenda Samas Horasman Sinaga. Sektor Galilea, Sektor Jericho, keluarga John Henry Sumbayak, perambilan situa Rosenta Purba, paragenda situa Anita Aruan. Sektor Makedonia, tuan rumah Aima keluarga Richard F. Saragi, perambilan situa Jerni Purba, paragenda calon situa Jan Harapan Purba. Warta jemaat, naperlobe, seremon kuria. Ibahan bani hari Kamis tanggal 10 Juli 2024 pukul 10.07 WIB. Aima manakasi ambilan pakon sibasaon bani tanggal 20 Juli 2024. Asih haganupan majelis pakon calon majelis sunai anggota jemaat nasihol marlajar hatani Tuhan asih rohma janaboy mandihuti sermon on. Horja bagal napasing. Bani Minggu 21 Juli 2024, ibahin hita do sakramen HBN ikuryaon, ase parsisir hita diri mandihuti HBN on. Sekolah belajar CD, ATP Marguru Manasihon, ipukah ma bani tanggal 11 Agustus 2024, hubani nyombata nasihol belajar CD ATP Marguru, ase mendaftar ma hubani koordinator Aima Bapak Situa Alpen Saragi, Situa Jan Saberlan Purba. Syarat minimal umur 15 tahun atau kelas 1 SMA. Evaluasi semester 2024. Aima semester sada, bani Minggu 20 Juli 2024, ibahin kita do evaluasi pelaksanaan program semester sada, kuria on. Hal ini ai ase setiap seksi Tupuan, KMBI, KMS, Diakoni Sosial, Pakon Panitia Pembangunan, ase membahin laporan nibei. Janah menyerahkan soft copy hubani sekretaris kuria, sidokahan Kamis 25 Juli 2024, dong perubahan jadwal hubani ting-ting minggu na lewat. PH Inang hari Selasa. Bani hari Selasa 10 Juli 2024, ibahendo PH Inang hari Selasa Marianan Igreja masuk jam 10 WIB atau pukul 4 sore parambilan Aima Inang PW Narsinta Manik. PH Inang sektor Jericho atau sektor 5 diadakan pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 17 WIB. Tema untung rugi mengikuti Yesus. Pembicara Situa Anita S. Aruan, tempat ruang sermon GKPS Padang Bulan. Berita pusok Niuhur, na perlobi Aima Simatua Daboru Inang Erna Erdamanik sektor sada Opung Roma Lingga bani 2 Juli 2024 pukul sada WIB IP Matang Siantar janah doma i makamkon bani 5 Juli 2024. Napodohon Bapak Simatua Yospin Saragi sektor tolu Opung Doli ni Nathan Bapak Sinaga bani hari Sabtu 6 Juli 2024. Tonggon kita keluarga Aceh pedas terapoh. Jadi GKPS Padang Bulan juga dihudo marpusut niuhur bani kejadian itu nih. Kemudian verifikasi keuangan. Ibahendo verifikasi keuangan bani keuangan sektor, seksi-seksi KMBI, KMS Pakon Tupuan, Diakonia, seksi pembangunan Yadongkon bani Sabtu 20 Juli 2024 pukul 9 WIB I Gereja On. Nah perlu ingat kita Aima jadwal kegiatan, ingat kita tene 21 Juli 2024 Aima Horja Bagal nama Pasing, kemudian 28 Juli 2024 rapat majelis atau evaluasi, kemudian 8 Agustus 2024 Pendidion Napasing, 11 Agustus 2024 pembukaan belajar CD.
Sonaima, ting-ting bani saderion, ase martonggo mahita. Bapak surga, terima kasih Bapak. Ibadah sa minggon Tuhan Yesus, boy dapihan namin Tuhan. Marhosa Tuhan Yesus. Hosawan Tuhan ay mga pemberian mudo Tuhan Yesus. Kadang lupa Tuhan namin mga tahun terima kasih. Hape setiap saat, setiap pagi boy hanami, hirup hanami Tuhan, udara, oksigen. Ay mahambe si bere-beremu secara gratis Tuhan Yesus. Ase ibani panorongon, ase ingat Tuhan hanami Tuhan, ase tetap hanami mensyukuri si bere-beremu Tuhan. Kadang-kadang lang ianggap adong HP adong Tuhan Yesus. Lang sadari hanami. Ase semoga ma Tuhan mulai sadarion semakin ingat hanami ham Tuhan. Bahwa haganupan perguluhan namion si bere-beremu Tuhan Yesus. Ay masih mga Bapa, ibani cuaca na terakhir-terakhiron Tuhan, sering panas sangat luar biasa. Janah tiba-tiba hujan doh merkali sungsung secara tiba-tiba. Jika genupanai Tuhan Yesus, asehan namin tetap forsai hubamu, janah tetap punya pengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Jadi, sunai hama Tuhan, ibain na sunai cuaca Tuhan Yesus, asyadok kema kesadaran nami jual maon khusus ini GKPS Padang Bulan on Tuhan asidong kesadaran nami untuk menjaga lingkungan Tuhan Yesus, menjaga kebersihan, menjaga penghijauan Tuhan Yesus. Ibani kehidupan on Tuhan Yesus gati tumang hanami jual maon Tuhan Yesus, baik pejabat, penguasa dan sebagainya maupun masyarakat kecil. Sering Tuhan nami kurang kesadaran untuk penanaman kembali akan pohon-pohon yang sudah ditebang Tuhan Yesus. Supaya negara kami juga mengingatkan, para petinggi juga mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga lingkungan nebe, menghijaukan daerah-daerah yang mungkin tandus, yang tidak ada pohon, supaya oksigen semakin banyak sehingga cuaca bisa semakin sejuk Tuhan Yesus. Bapak surga, mertonggohan nami Tuhan, hubani kurian nami khusus ni nahurang sehat, ibani panorongan Tuhan Yesus. Na perlobi aima Bapak Gustav Purba pakon inang baru silalahi Tuhan, sunai hama Nyonya Ridil Damanik baru hutauruk anuan iop nami di Tuhan Yesus di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Asunai hama Tuhan inang Nyonya Jarmidin Damanik Boru Purba. Asih hamda Tuhan melawat si dia Tuhan Yesus, memberikan pengharapan Tuhan Yesus, memberikan semangat Tuhan Yesus. Jangan hanggu Tuhan Yesus, asih boy yang katam penyakitnya Tuhan, asih boy kembali sehat walafiat Tuhan Yesus. Asih dirasakan Tuhan bagaimana kuasamu sangat luar biasa Tuhan Yesus. Kolong uhurmu Tuhan, beri hamba Tuhan Yesus kesembuhan bani Bapak Inang, sudah hama mungkin nalang isobit bani panorongan Tuhan, nadong nahurang sehat, nadong sakit yang berkepanjangan. Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak surga. Tuhan, terima kasih doa kubamu Tuhan atas berkat-berkat-Mu, atas hambalon nizolma Tuhan, membantu teknologi semakin maju sehingga ibani satuan Tuhan Yesus. Ketika nami merkebatian di GKPS Padang Bulan, boydo isah sihon di berbagai belahan dunia Tuhan Yesus halani teknologi Tuhan. Mulia nama Tuhan, memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang pintar Tuhan Yesus. Ase boy si dihoma takut akan Tuhan walaupun mereka pandai, tetapi semua itu adalah karena Tuhan Yesus. Bapa, sunai homa Tuhan, martonggohan nami Tuhan hubani Bapa inang lansia ikuran namion. Ase pakuni dia pe Tuhan. Ase hamdo mama beresi dia semangat luar biasa, punya pengharapan Tuhan Yesus, AGP gogoh doma hurang Tuhan. Tapi semangat tidak pernah loja, semangat tidak pernah berkurang. Lang onggalan siang go semangat Tuhan, tetap doang Tuhan Yesus, hamdo memberi semangat Tuhan. Ase tetap ia fokus kepada Tuhan Yesus. Tetap ia memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, AGP hurang tenaga Tuhan Yesus. Kadang Tuhan mengangkat nahepe susah. Hal itu maloja Tuhan perasaan. Loja banyak kula.
Tapi hamdo Tuhan mempergogohi haganupan orang tua nami Bapak Inang lansia Tuhan Yesus. Bapa surga, martonggo doha mana kami Tuhan, kubani haganupan pengurus sektor sada sampai onom, sunah hama jemaat Tuhan Yesus. Asih berkati ham Tuhan Yesus, boi tong memuji pasampun goranmu Tuhan Yesus. Asih ganup isi Tuhan, haganupan anggota sektor, asih tetap semangat Tuhan Yesus. Sunah hama Tuhan, seksi Bapa, Pakon Inang P, Tuhan Yesus juga memberkati. Sunah hama pengurus ni Tuhan Yesus. Hanami juga mertonggo, hubani nama poso juga, asih tetap menjaga kemuliaan-Mu Tuhan Yesus di dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari juga Tuhan Yesus. Sunah hama Tuhan, sekolah minggu Ikurion, Pakoni dia P Tuhan, asih tetap juga mereka disiram dengan firman Tuhan, asih pada saat mereka dalam pertumbuhan, mereka merasakan bahwasanya itu adalah berkat dari Tuhan Yesus. Itu adalah pasu-pasu muda Tuhan, sehingga pada saat mereka dewasa, mereka sudah dibebani dengan firman Tuhan. Jadi tidak lagi merasa beban, tetapi itu adalah merupakan pasu-pasu yang perlu disyukuri Tuhan Yesus. Hari ini di itiki sekolah minggu Tuhan, kadang-kadang ijaido, kadang-kadang boy ingat terus agar sampai begal bahwasana Tuhan Yesus luar biasa. Selalu makasemani huganup nadong permasalahan ibani goluh ni Tuhan Yesus do boy merohop Tuhan Yesus, memeluk Tuhan Yesus, sehingga haganupan segala persoalan-persoalan boy do i magon ham Tuhan Yesus, boy dihapuskan ham Tuhan Yesus. Bapak surga, sunah hama Tuhan Yesus, asogot Tuhan Yesus tanggal 15 Juli ay mahamani tahun ajaran baru, bani tahun pelajaran 2025, ase haganupan anak sekolah Tuhan Yesus. Ase hamdo mamasu-masu semangat si dia Tuhan Yesus bersekolah, ase boy tambah hamani pengetahuan, tetapi tetap bahwasanya itu semua daripada Yesus. Ase ulang lupa bersyukur Tuhan Yesus. Jana kubani pagorini kuria, bani pelajar na dong i kuria onama, hamdo masu-masu, ase boy si dia bersekolah bagas na bagus, jana hamdo mencukupkan dana na perluhon si dia Tuhan Yesus. Martonggo doha nami homa Tuhan hubani pemimpin nami negara nami aima Presiden Republik Indonesia. Ase hamdohma masu-masu si dia Tuhan. Hamdohma mengetuk hati si dia. Ase dong Tuhan kesadaran si dia homa Tuhan untuk memajukan seluruh masyarakat Republik Indonesia. Sunah hama Tuhan ase dong si dia homa menjaga, memperhatikan anggodong benturan-benturan di masyarakat Tuhan Yesus. Nah sering terjadi alami oleh anak-anakmu Tuhan. Asih hamdo mengetuk hati si dia, asih boy mereka buat perlindungan Tuhan Yesus. Asih ulang si dia gobir akan membela anak-anak Tuhan. Bapak surga, jana hamdo hama Tuhan memberi semangat terus agar pedong benturan senai. Hal ini memang hamdo memperlobi mengalami Tuhan. Bagaimana Tuhan diludahi, dipukuli, ditunjang, dimaki Tuhan Yesus. Hamdo perlobi merasakan ai. Ase hanami anak-anakmu ganupan Tuhan. Ase kuat, janah tetap bersukaria agar menderita Tuhan Yesus. Hal hamdo memperlobi, tapi agar menderita Tuhan Yesus domai surga. Domaham duduk di surga Tuhan. Aima nama beri tempat berhaganupan anak-anakmu Tuhan Yesus. Ase berham semangat, berham selalu, ase dong rasa bersyukur kepada haganupan anak-anakmu dimanapun berada Tuhan Yesus. Bapak surga, hamdo juga memberkati PHMJ nami Tuhan, dan selalu makobaskon kebaktian-kebaktian, mempersiapkan haganupan, na perlu ibani kebaktian di gereja Tuhan Yesus. Berkati ham si dia Tuhan Yesus. Bado tantangan na hadapi si dia, bado parutolo ini hadapi si dia Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menjagai mereka, memberikan pasu-pasu, memberikan semangat luar biasa, memberikan topangan sehingga tetap kuat Tuhan Yesus agar
menghadapi berbagai persoalan-persoalan Tuhan Yesus. Abraham sedia, keluarga sedia juga pasu-pasu Tuhan, berkati ekonomi sedia Tuhan Yesus. Setiap mereka maju, janah gerejamu tetap mengumandangkan firman Tuhan, mengundangkan pasu-pasu, pujian-pujian untuk kemuliaan Bapa Surga. Terima kasih Bapa Surga, mulia Guramu Tuhan. Hanya juga mertonggo bani keluarga-keluarga yang mungkin tidak bisa datang ke gereja tapi hanya menyaksikan YouTube atau channel YouTube GKP Padang Bulan. Tuhan Yesus juga melawat mereka, memberikan mereka semangat juga Tuhan Yesus. Sunai hama Tuhan bani kuria nami izon lang na setia tetap berkebaktian di Padang Bulan on Tuhan Yesus agar belang terdaftar di gereja on, tapi tetap setia memuliakan nama Tuhan di gereja on. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan mereka juga perlindungan dan juga berkat-berkat yang luar biasa kepada mereka. Sunai hama Tuhan, lalu bigon nami dohoma tokinai firman-Mu Tuhan, ay maniwan kon Bapak untung suseno, berkati Bapak Tuhan Yesus ase firman yang disebarkan, ditaburkan kepada kami, ase semakin luar biasa, ase boi berurat berakar bani haguluhan nami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surga, mulia maguranmu Tuhan, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ringgas au pararatkon hatani Tuhan in, rosi hasangaponni geholong uhurnin, pasir sirhita uhur pakon pikiranta, laho manjalo hatani Tuhan, nagabe tadah ni parton dionta. Mandoding hita humbani haleluya nomor 381 ayat 1 pakon ayat 2. Ringgas au pararatkon. Ringgas au makatahon hatani Tuhan in. Buedo halongangan humbani nahinan. Dihut maau maruli bay hasonangan in. Doding kon hita ayat napadua.
Satu, tes, dua. Lain kali dipersiapkan ya, supaya baik kebaktian kita. Sudah 1 minggu kita menunggu ibadah dan tidak dipersiapkan dengan baik, itu mengganggu. Siapa yang mengkoordinir nanti dikasih tahu ya teman-teman yang di belakang, supaya dipersiapkan baik-baik untuk ibadah kita ya. Mari kita lihat teks firman Tuhan kita dari Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29. Apakah ini mic yang terbaik? Gak ada lagi yang lebih baik dari ini. Itu habis baterai karena mungkin tidak di recharge ya. Oke, pakai ini dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Saya sebetulnya jengkel karena tidak dipersiapkan dengan baik berarti. Mari kita lihat teks kita supaya kita bahagia. Tersenyum ya Bapak Ibu, nggak usah marah. Cukup saya saja yang marah, Bapak Ibu nggak usah ikut marah. Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29, saya baca ya. Ayat 14 demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Ayat 15. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka, saya kehilangan ayatnya. Kepala Yohanes Pembaptis, ya kan? Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya
dalam kuburan. Amin. Panjang sekali, tapi lebih panjang ting-ting kita tadi. Saya juga heran kenapa ting-ting mesti dibaca semua. Mestinya semua bawa ting-ting pulang. Kalau sudah bawa pulang ngapain dibaca semua? Baca saja yang paling penting. Sehingga nunggu ting-ting kita 25 menit. Sorry to say. Ting-ting kita lebih panjang daripada urutan acara 1 sampai yang ke-10. Nomor 11 paling panjang daripada nomor 1 sampai nomor 10. Itu perlu dievaluasi menurut saya ya. Jangan pula habis di ting-ting waktu kita. Tapi ya enggak apa-apa, sudah berlalu, kita perbaiki yang akan datang. Tapi ini kritik dari saya ya. Kalau saudara enggak mau dengar tak masalah, tapi saya sudah menyampaikan kritik. Jangan panjang kali, namanya ting-ting. Dan sorry to say, ting-ting bukan ibadah. Kalaupun dipaksakan di dalam ibadah, ting-ting tidak boleh lebih panjang dari kebaktian. Karena ting-ting pengumuman, dan ibadah tidak ada pengumuman. Jadi kalaupun di dalam ibadah sikit saja dibuat, jangan dipanjang-panjangkan kalau tidak perlu dipanjangkan. Saya akan balik kepada bahan khotbah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Markus diawali dengan pernyataan Markus begini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi keseluruhan Injil Markus temanya adalah Yesus, anak Allah. Tapi saudara tidak akan menemui penjelasan Markus mengenai Yesus, anak Allah di sepanjang Markus 1 sampai Markus pasal 14. Baru di Markus pasal 15 ayat 39 di Bukit Golgota ada kepala pasukan Romawi yang kemudian mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dengan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Coba perhatikan, kalau mau mengenal siapa Yesus dalam Injil Markus, saudara harus baca dari pasal 1 sampai pasal 15 sampai tiba di ayat 39. Di sanalah ada pengakuan dari orang kafir, Yesus adalah anak Allah. Kalau saudara lanjutkan bacaan pembukaan Markus, Markus pasal 1 ayat 1 mempresentasikan Yesus. Baru di pasal 1 ayat 2, di sana dikatakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahuluimu, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Kalau ayat 1 mempresentasikan Yesus, ayat 2 mempresentasikan Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Apa yang akan dilakukannya diringkas dalam satu kalimat pendek, bahwa akan datang seorang utusan yang mendahului Yesus. Pekerjaannya adalah mengumumkan kepada bangsa Yahudi, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dan berilah dirimu dibaptis. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 4 dan pasal 5 Injil Markus yang kita bacakan pasal 6. Pasal 4, pasal 5 itu membahas tentang sesuatu yang luar biasa. Karena di sana terdapat banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Bahkan diakhiri dengan kisah Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang pria dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah peristiwa besar itu, kemudian Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah berdua-dua ke seluruh kampung di Galilea dan ceritakanlah Injil kerajaan Allah, panggillah pertobatan bagi mereka. Di tengah-tengah cerita itu, tiba-tiba Markus mengubah jalan ceritanya. Karena tiba-tiba Markus kemudian menceritakan tentang Herodes yang mengenal pelayanan Yesus. Lalu Herodes menceritakan sejarah kematian Yohanes Pembaptis. Kalau tidak Herodes menceritakan kematian Yohanes Pembaptis, kita tidak tahu bagaimana Yohanes Pembaptis mati. Tapi coba perhatikan, jadi apa yang kita baca itu sebetulnya adalah kisah yang diceritakan oleh Herodes bahwa Yohanes Pembaptis sudah dibunuh. Kita tidak tahu kapan dibunuh.
Tetapi sekarang kita mendapatkan pemberitahuan dari Markus bahwa sudah terjadi pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Dan ini menarik sekali. Lalu setelah itu selesai cerita, nanti murid-muridnya Yesus akan datang lagi. Lalu mereka menceritakan bahwa Tuhan, senang kali kami pergi ke desa-desa menceritakan Injil Kerajaan Allah, bahkan setan-setan pun takluk demi namamu. Yesus berkata, berbahagialah bukan karena setan takluk demi namaku, tetapi karena namamu tertulis di surga sana. Coba saudara lihat, di awal cerita tentang mission trip muridnya Yesus. Di akhir cerita tentang successful mission trip pelayanan Yesus Kristus dan murid-muridnya. Tapi di tengah-tengah ada cerita tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya. Kenapa Markus menyaksikan seperti itu? Kenapa Markus menuliskan kisah itu di tengah-tengah kisah mission trip murid-murid Yesus? Dan ini yang akan kita renungkan sama-sama. Coba lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama, ayat 14. Raja Herodes, saudara jangan salah ya, di PB banyak nama Herodes. Saya jelaskan dulu ini Herodes yang mana, supaya saudara mengerti Herodes yang mana. Kalau saudara membaca Injil-Injil, maka Matius pasal 1 itu, pada waktu kita Natal, ada raja yang disebut Herodes, yang kemudian kita peragakan Natalan itu. Herodes itu namanya Herodes Agung. Itu bapaknya Herodes yang di sini. Herodes Agung itu hanya ada di Matius pasal 1, pasal 2, Herodes terbesar, the Great Herod. Lalu Herodes Agung ini punya banyak istri dan punya 7 orang anak. Karena Herodes Agung ini agak paranoid, dia takut kekuasaannya itu diambil oleh anak-anaknya, 4 dari anak laki-lakinya dibunuh. Lalu dia masih punya anak laki-laki yang namanya itu adalah Arkelaus Herodes juga, Antipas Herodes juga. Karena ini gelar dari kerajaan. Nah sekarang yang kita baca di ayat 4, Raja Herodes itu adalah Herodes Antipas. Itu penguasa teritori, disebut tetrarki, semacam gubernur begitu, yang memimpin daerah Galilea dan sekitarnya. Jadi sekarang yang dimaksud ayat 14, Raja Herodes mendengar hal itu, maksudnya Herodes Antipas. Ya perhatikan ayat 14. Herodes Antipas mendengar hal itu. Mendengar apa? Mendengar pelayanan murid-murid Yesus yang luar biasa itu. Mendengar bahwa Injil Kerajaan Allah diberitakan, banyak orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat dan lain sebagainya. Lalu setelah mendengar hal itu, kemudian terjadi percakapan. Kemudian bunyinya sebab namanya sudah terkenal. Lalu Herodes berkata, itu Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan karena itulah kuasa ini bekerja di dalam dia. Herodes Antipas mendengar berita pelayanan Yesus yang dilakukan murid-muridnya, dia berpikir, ini adalah Yohanes Pembaptis yang sudah kubunuh beberapa waktu yang lalu. Sekarang bangkit lagi, maka dia bekerja dengan kuasa Yohanes Pembaptis. Tapi kawan-kawannya bilang di ayat 19, tetapi yang lain mengatakan bukan, dia itu Elia. Ada lain lagi yang mengatakan dia itu nabi yang akan datang atau seperti salah seorang dari para nabi. Jadi sekarang Yesus begitu tidak dikenali. Ada nama Yohanes Pembaptis, ada Elia, ada nabi-nabi dan lain sebagainya, tidak begitu dikenali. Siapa sih sebetulnya Herodes ini? Nanti saudara akan belajar. Herodes ini memang kacau keluarganya. Nanti saya jelaskan tentang pernikahannya dengan Herodias, itu lebih kacau dan mengerikan lagi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Herodes Antipas pada waktu itu memang luar biasa kekuasaannya karena dia salah seorang tetrarki yang paling taat kepada Roma. Lalu kemudian saya akan ajak saudara lihat siapa Yohanes Pembaptis. Kalau saudara melihat dari pendahuluan Injil Markus, maka saudara tadi sudah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah utusan Tuhan yang mendahului Yesus. Tugasnya apa? Membuka jalan. Lalu ngapain setelah itu? Memberitakan kepada Allah bahwa di sana, bahwa siapa saja yang membutuhkan pertobatan, dia harus bertobat dan dibaptis. Coba lihat sejarahnya ya. Kalau saudara lihat PL dan PB,
Maka ada satu lembar yang memisahkan PL dan PB. Satu lembar itu usianya 450 tahun. Berarti Tuhan ngomong terakhir kepada orang Yahudi di kitab Maleaki, 450 tahun kemudian Tuhan baru ngomong lagi melalui Yohanes Pembaptis di dalam Injil Markus yang kita baca. Jadi ini kisah yang panjang. Sudah 450 tahun Tuhan tidak bicara. 450 tahun orang Yahudi menunggu-nunggu suara dari surga. Sekarang mereka mendapatkan ada Yohanes Pembaptis yang datang dan kemudian mereka kagum sekali karena kata-katanya, hikmatnya, kuasanya yang luar biasa. Dia punya moral otoritas yang luar biasa. Mengingatkan orang-orang tanpa takut, bahkan salah satu yang diingatkan itu adalah pembesar yang namanya Herodes Antipas. Kenapa Herodes Antipas diingatkan? Karena dia mengambil istri yang adalah istri adiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama sebetulnya misalnya Imamat 18, memang kita tidak boleh mengambil istri adik kita laki-laki, kecuali adik kita sudah mati. Filipus belum mati. Karena Filipus masih hidup, di dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10 tidak diizinkan mengambil istri adik laki-laki kita kalau belum mati adiknya itu. Karena Filipus masih hidup dilarang. Maka Yohanes mengingatkan enggak boleh. Dan saudara perlu tahu siapa Herodias. Herodias ya. Saya kan tadi sudah bilang Herodes Agung punya 7 orang anak. 4 orang dibunuh. Salah satu dari 4 itu punya anak namanya Herodias. Herodias inilah yang dinikahi oleh Herodes Antipas. Jadi dia menikahi siapa ini ya? Saya punya anak 7 anakku mati 4, salah satu punya anak perempuan dinikahi oleh anakku lagi. Herodias itu cucuku, tapi kawin sama anakku. Ini kan sudah kacau ya. Itu sebabnya kemudian Yohanes Pembaptis mengingatkan, tidak halal itu. Tidak halal itu artinya apa? Tidak seperti hukum kita. Di hukum kita dilarang yang seperti itu. Tidak benar ini. Jadi diperhatikan, memang ada dalam Imamat, memang ada di dalam Ulangan. Nah setelah mengatakan bahwa pernikahan itu tidak halal, ditangkaplah Yohanes Pembaptis, dimasukkan dalam penjara. Tujuannya ada 2. Pertama tujuannya mengurangi, supaya Yohanes tidak terlalu banyak mengkritik. Saudara masih ingat tadi kitab Amos yang kita baca? Amos itu pengkritik luar biasa. Bahkan kalau saudara baca lanjutannya pasal 7, nanti dia akan berkata Yerobeam akan mati oleh pedang. Israel akan dibuang ke pembuangan. Kalian semuanya akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Maka diutus pada waktu itu para utusan yang kemudian menjumpai Amos untuk mengingatkan Amos jangan keras sekali ngomong sama pemerintah. Nah, kemudian Amos bilang, loh saya itu tidak ada masalah. Saya hanya suara yang berseru-seru. Kalau kalian tidak mau dengar saya tidak ada masalah. Lalu ditawari uang. Jangan-jangan kau berseru-seru karena kau minta uang. Dia bilang saya ini penggembala dari Tekoa. Saya sudah biasa makan buah di hutan. Saya biasa minum madu di hutan. Saya tidak butuh uang. Saya hanya menyuarakan kebenaran. Amos diusir. Sama seperti Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Menyampaikan kebenaran dan dipenjarakan. Menyampaikan kebenaran dan ditangkap. Menyampaikan teguran dan dianiaya. Saudara ikuti kisahnya Yohanes Pembaptis, matinya memalukan. Tidak seperti Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 yang karena menggebu-gebu memberitakan Injil mati dilempari batu. Tidak seperti Paulus yang mati dipenggal juga tetapi karena nama Yesus. Yohanes Pembaptis ini mati dipenggal untuk hadiah ulang tahun. Ulang tahun yang paling penuh skandal. Jadi kalau begitu, kenapa Yohanes menempatkan kisah Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya di antara perjalanan mission trip sampai akhir perjalanan mission trip murid-murid Yesus? Sederhana sekali alasan. Karena mau mengingatkan. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan bukan hanya masalah mujizat.
Pasal 4 mujizat, pasal 5 mujizat, pasal 6 mujizat bagian akhir. Mengikut Tuhan juga bukan hanya perkara Allah selalu mengabulkan. Mengikut Tuhan terselip kisah penderitaan, penganiayaan, bahkan dipenggal yang membawa kepada kematian. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan. Mengingatkan murid-murid pada waktu itu tentang pentingnya hidup setia. Bahwa you memang sekarang menjadi para pemberita Injil. Mengatakan kepada setan, enyahlah setan pergi. Mengatakan kepada yang sakit, sembuhlah yang sakit sembuh. Tapi mengikut Yesus bukan perkara mujizat saja. Ini perkara kesetiaan. Kadang Tuhan membuat murid-muridnya yang setia seperti Yohanes Pembaptis. Tapi apakah engkau tetap mengatakan yang benar, mengatakan kebenaran tanpa takut? Jadi itu ayat pengingat, Bapak Ibu, pengingat bagi kita tentang kesetiaan. Kesetiaan yang mengorbankan segala sesuatu, termasuk mengorbankan nyawanya. Jadi kita sekarang ditantang oleh Markus. Coba lihat, apakah kamu punya kesetiaan seperti Yohanes Pembaptis dan keberanian seperti dia? Saya minggu lalu di GKPS Palembang, itu salah satu sesi yang diminta itu tentang pembinaan pasangan suami istri. Dan saya kemudian melihat bagaimana state development, perkembangan usia pernikahan di dalam buku-buku yang bagus sekali. Karena setiap tahap punya krisisnya. Dan saya beberapa kali menceritakan juga kepada orang-orang di sini. 0 sampai 2 tahun itu disebut sebagai young love. Tahap di mana usia pernikahan mereka itu usianya cinta yang masih muda. Apakah ada di sini yang di bawah 2 tahun pernikahan? Ada? Enggak ada? Oh ada yang di bawah 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun itu krisisnya hanya sederhana, yaitu penyesuaian diri. Beda personality, beda culture, di sana 2 tahun penuh konflik. Masalah apa? Masalah penyesuaian, perbedaan personality. 3 sampai 10 tahun itu disebut sebagai realistic love. Realistic love itu ya cinta yang sekarang sudah mulai realistis. Sudah menikah 3 tahun, sudah ada anak pertama, sudah mulai punya cicilan sepeda motor, cicilan rumah. Cintanya itu sudah masuk dalam fase realistic love. Kalau 0 sampai 2 tahun memang krisisnya adalah penyesuaian diri. Tetapi cinta mereka masih membara, menyala, gitu ya. Tapi 3 sampai 10 tahun krisisnya sudah beda lagi. Ini sudah masalah financial security, keuangan, mertua menantu, ipar dan lain sebagainya. Di antara sampai 10 tahun. Adakah yang menikah di bawah 10 tahun? Di ruangan ini? Di bawah 10 tahun ada? Ada ya. Kita akan mulai bertengkar dengan eda kita, bertengkar nanti dengan mertua kita karena 2 sampai 10 tahun begitu. 10 sampai 25 tahun itu masuk ke fase yang ketiga. Namanya comfortable love. Cintanya mulai comfortable. Usia mulai 40 tahun, pekerjaan mulai bagus, uang mulai banyak dan lain sebagainya. Tapi dengar krisisnya.
Ini krisis paruh baya. Para pria hormon androgennya akan naik. Estrogennya perempuan akan turun. Wanita akan mulai masa premenopause masuk. Laki-laki itu sedang tinggi-tingginya gairah seksual. Maka di usia ini pencobaan yang paling berat adalah perselingkuhan. Siapa yang suaminya 40 menjelang 55, angkat tangan, ibu-ibu. 40 menjelang 55. Itu fase, istri saya juga angkat tangan. Itu rawan perselingkuhan. Maka saya selalu mengingatkan, dari ibadah ke ibadah, dari kantor ke kantor. Karena tiap minggu saya keliling dari kantor ke kantor. Banyak klien kami yang datang ke rumah. Akibat suaminya sudah tidak setia lagi. Dari Senin sampai Jumat, dia pergi sama teman kantornya satu tim ke daerah-daerah keliling Sumatera Utara. Dia hanya pulang di hari Sabtu, itu pun tidak langsung ketemu dengan istrinya. Karena hari Sabtu penuh acara. Hari Minggu tidak bisa ngobrol banyak dengan istrinya. Saudara tahu kalau hari Minggu semua tupuan ngumpul di situ. Dan ibadah Minggu dan lain sebagainya. Maka interaksi dengan istrinya pendek sekali. Sehingga waktunya lebih banyak dengan orang lain di luar sana. Dan mereka jadi selingkuh. Maka saya mengingatkan dari kantor ke kantor. Jaga kawanmu. Karena belum tentu suami istri satu kantor, tapi kita punya kawan yang satu kantor. Kalau mulai macam-macam kawanmu, mulai belok-belok kawanmu, kau ingatkan kawanmu di rumah ada istrimu. Kenapa? Karena ingat ya, ada banyak kasus di situ, sebab itu fase dari perkembangan usia pernikahan. Dan kita mesti mengatakan yang benar. Kalau kawan kita tidak benar, you salah. Jangan kawan kita sudah nampak berdua-duaan, menyendiri, bukan suami istri, kita tidak berani mengatakannya. Katakan kalau benar, nggak baik seperti itu. Karena ini masalah moral. Coba lihat apa yang di Amos. Apa sih yang ditegur Amos? Pertama adalah masalah ketidakseimbangan keuangan, sebab raja dan para imam kaya-kaya, tapi masyarakatnya miskin. Kok bisa kaya raja dan para imam? Mereka mengambil persembahan berlebih. Domba-dombanya dibiarkan, maka Amos menegur, kau tidak boleh seperti itu. Raja tidak boleh kemudian sesuka hatinya menggunakan haknya untuk memperkaya diri. Jadi ini yang dimaksud oleh tema kita, kalau benar katakan, tentu dengan sopan, tentu dengan tertib, tentu tidak maksud memfitnah, tentu tidak maksud menjatuhkan. Dua mata kalau berat. Maka saya selalu mengingatkan, karena ini bagian dari pengingat yang diberikan oleh Yesus bahwa kadangkala kita tidak disukai kalau ngomong yang benar. Kadangkala kita tidak dianggap kalau ngomong yang benar. Yang lalu itu saya WA sekretaris jemaat. Karena mestinya hari ini saya di Metodis, jam 10 Pak. Di Metodis saya kok jadi lupa namanya. Di Jalan Madong Lubis, Anugrah. Metodis Anugrah, di Madong Lubis. Tapi saya sudah jadwalkan sebetulnya, cuman saya tulis di jadwal saya itu KMS pukul 18.00. Saya lebih fokus ke pukulnya karena kalau KMS pukul 18 berarti kebaktian minggu sore. Ternyata KMS itu kebaktian minggu siang. Jadi sama S-nya pula. Hanya kok sama S-nya tapi jamnya beda, saya agak bingung. Lalu kemudian saya punya jadwal tahunan juga di Metodis, saya okekan, Pak Pendeta ini, sorry ya, di luar sana saya dipanggil Pak Pendeta ya, Pak Pendeta saya jadwalkan Bapak tanggal sekian, jadi saya bilang oke, jadi saya terima jadwalnya itu. Sama hari ini
jam yang sama. Jadi saya bingung mencari siapa menggantikan saya ke sana. Karena apapun ceritanya saya lebih mesti komit kepada GKPS kalau benturan. Karena di sini rumah saya, sehingga saya harus mendahulukan yang di sini. Cari ke sana kemari, cari ke sana kemari. Saya ingatkan sama Pak Sekjem, Mbok tolong toh saya itu dibantu, diingatkan. Pas sermon itu Mbok dibilang, Bang, ikut sermon ya, karena bertugas minggu yang akan datang. Saya memang tidak ikut sermon karena hari Kamis itu saya punya pelayanan. Suami istri yang berteriak-teriak karena mau cerai. Tolong datang, kalau enggak cerai kami. Kalau aku enggak datang cerai dia. Jadi kayak mana lah, mesti datang aku kan. Daripada cerai orang itu, saya mesti datang. Jadi kemudian datang ke sana sampai sore baru pulang, saya terus besok paginya mesti berangkat ke Palembang itu. Jadi memang saya tidak ikut sermon. Jadi saya bilang kalau saya nggak ikut sermon ingatkanlah, karena semua sintua mesti sermon baru marambilan. Mestinya saya tidak boleh marambilan karena nggak sermon kan begitu. Tapi Pak Porhangin sungkan mengingatkan saya, Pak Sekjem sungkan mengingatkan saya. Ya kalau saya salah diingatkan saja, mestinya nggak sermon apa abang, salah abang. Ya saya bilang sama sekretaris kita, ingatkan saya supaya saya ingat juga. Jadi saya kadangkala budaya kita ini tidak mengizinkan kita membuka mulut untuk kebenaran. Kalau kawan kita salah, hidupnya tidak benar, kenapa kita tidak mengatakannya, you tidak benar, you tidak beres. Mulai nonton bioskop berdua dan kita tahu dia bukan pasangannya, ingatkan kok kau nonton bioskop berdua, ndak istrimu itu. Salah kau. Maka saya kalau premarital counseling selalu mulai dari awal bertanya, kau di mana nanti? Saya di Jakarta. Kau di mana? Saya di Medan. Satu Medan, satu Jakarta, you mau merit. Setelah merit kau mau berumah di mana? Bagi saya yang paling penting adalah keluarga. Dan itu yang diajarkan Tuhan. Milih di Medan atau milih di Jakarta, harus ada home base kalian. Kenapa penting begitu? Karena kalau tidak rawan dosa. Bagaimana yang pria-pria ini bisa menahan, sorry to say, keinginannya, seksualitasnya berbulan-bulan tanpa istri. Dan ini rawan untuk jatuh dalam dosa. Maka kalau premarital counseling saya langsung ingatkan, tidak boleh. Saya menyarankan satu kota. Kalau boleh jangan tinggal sama orang tua. Kalau boleh. Tapi kalau terpaksa orang tuamu sakit dan lain sebagainya, tidak apa-apa tinggal sama orang tua. Apalagi 0 sampai 2 tahun jangan tinggal sama mertua. Banyak masalah nanti. Setelah 3-4 tahun bolehlah tinggal sama mertua. Tapi 0 sampai 2 tahun itu masa pengenalan. Kamu masih asik-asik, mau santai hari Sabtu, weekend, tidak masak, mau tidur-tidur berpanjang-panjang. Tidak mungkin kalau di rumah mertuamu pasti kau bangun. Kenapa? Ya karena bukan rumahmu, rumah mertuamu. Kau pendam perasaanmu, berpuluh-puluh tahun kau menderita. Tapi tidak semua mertua tidak baik, ada mertua yang baik, ya kan? Jadi siapa mertua yang baik di sini angkat tangan? Atau menantu yang baik, ya menantu yang baik. Kalau menantu baik, ya dapat mertua baik. Menantu tidak baik, dapat mertua tidak baik. Selalunya apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Ya, jadi maksud saya kawan-kawan, saudara-saudara di dalam Tuhan, jangan lupa mengingatkan dosa. Yang kedua, ayat yang berikutnya, 21. Kemudian tibalah suatu hari yang baik. Apa itu? Ketika Herodias pada hari ulang tahunnya, Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwira tinggi dan orang-orang terkemuka di Galilea. Ketika anak perempuan Herodes tampil di situ lalu menari. Saudara yang dikasihi Tuhan, menari ini bukan tarian seperti kita yang manurdu, tari sombah, bukan itu. Balet, bukan itu. Ini striptease. Jadi anaknya Herodias itu kan kemenakannya Herodes Antipas. Dia menari telanjang, saudara. Dan perhatikan, lalu katanya ayat yang berikutnya itu, tarian itu menyenangkan hati Herodes dan juga semua tamu-tamunya.
Memang Herodes ini dan kawan-kawannya sekarang sedang kumpul ulang tahun. Ini perayaan ulang tahun yang besar karena Herodes Antipas ulang tahun. Dikumpulkan para pembesar, para pemimpin untuk merayakan bersama dan hiburannya adalah anaknya menari telanjang. Mestinya bapaknya berkata jangan. Mestinya bapaknya berkata itu tidak boleh. Tapi bapaknya dan kawan-kawannya menikmati tarian itu. Bahkan katanya hatinya dibuat senang. Lalu kemudian ayat 23, raja kemudian berkata, 22 bagian B, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini dan aku akan memberikannya kepadamu. Bahkan dia bersumpah di ayat yang ke-23. Raja bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta kepadaku akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Luar biasa. Herodes tidak menyangka kalau nanti nama anaknya ini Salome. Tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi di dalam buku para sejarawan seperti Josephus ditulis namanya Salome. Salome ini menari telanjang, dipanggil oleh papanya dan disuruh minta. Karena kamu sudah buat kawan-kawanku happy, sudah buat hatiku happy, minta apa yang kau minta aku kasih. Lalu kemudian dia mengajukan permintaan. Sebelum mengajukan permintaan dia pulang sama mamanya. Lihat ya, ini banyak mama yang bandel juga ini. Lihat ayat 24. Perempuan itu keluar dan bertanya kepada ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu dibilang lagi lah sama bapaknya, si Herodes Antipas, aku minta hadiah apa? Apa hadiahnya? Kepala Yohanes Pembaptis. Kaget. Di awal tadi sudah dijelaskan Herodes Antipas sangat menyukai Yohanes Pembaptis. Walaupun dia tahu kritiknya menyakitkan hati. Walaupun dia tahu bahwa kritik dari Yohanes Pembaptis itu menjengkelkan. Tapi dia suka dengan kritiknya itu. Kenapa ya? Karena kawan-kawannya tidak ada yang pernah mengingatkan akan kebenaran. Satu timnya itu, tim kerjanya yang menjadi para pembesar, tidak ada yang pernah menegur dosa. Nah, ketika ada yang menegur dosa, dia diingatkan dan senang sebetulnya dalam hati. Tapi mau bagaimanaalah? Ada istriku, ada banyak pejabat lain, ada banyak orang yang lain yang mesti ku senangkan hatinya, bukan hanya aku. Maka saudara ingat ya, Herodes itu hatinya bimbang terus. Bimbang terus, ragu-ragu terus. Dan sekarang ayat yang ke-21, tibalah hari yang baik. Kesempatan itu muncul. Karena Herodias dendam sama Yohanes Pembaptis, sebab pernah ditegur dosanya, sekarang waktunya untuk balas dendam. Dan datang kesempatan itu di depan mata, minta apa saja ku kasih. Tidak minta uang, tidak minta kerajaan, tidak minta apa-apa, minta satu saja, kepala Yohanes Pembaptis. Saya mau mengatakan tentang dosa di sini. Di dalam keluarga itu penuh trik dan intrik, kepalsuan, kebohongan. Coba lihat dalam kehidupannya Herodes yang peragu, bimbang, takut mengatakan yang benar. Coba lihat Herodias yang pendendam, menyimpan kemarahan, menunggu waktu membalas dendam. Coba lihat Herodes dan kawan-kawannya yang cabul. Coba lihat Salome yang kemudian hidup dalam kehidupan yang amoral. Jadi keluarga itu penuh dengan berbagai manifestasi dari dosa. Kenapa Markus mempresentasikan kisah Yohanes Pembaptis di tengah-tengah perjalanan mission trip murid-muridnya? Pertama, mau mengingatkan bahwa ada penderitaan kalau kau mau ikut Yesus. Bukan hanya mujizat. Bapak Ibu jangan cari mujizat saja. Jangan cari berkatnya saja. Tidak mau cari yang lainnya. Tidak mau menerima penderitaannya. Yang kedua, sekarang mau diingatkan. Kebobrokan dunia ini akan dosa.
manipulatif, penuh kepalsuan, jerat dan lain sebagainya dalam keluarga Herodias dan Salome serta pejabat-pejabat. Itu sebabnya dosa adalah masalah utama dari dunia ini. Maka dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya bermisi dari kampung ke kampung, sekarang mata mereka melihat dengan jelas. Memang butuh mujizat, memang butuh kesembuhan, tetapi lebih penting dari mujizat dan kesembuhan adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Dunia ini butuh Injil Yesus. Itu yang mau disampaikan dalam pesan ini. Makanya saya selalu merenung-renung. GKPS ini bagus loh Padang Bulan. Bermisi, terus ke kampung-kampung. Hanya sekarang terhenti yang ke kampung-kampung itu. Itu harus gerak lagi. Terlalu banyak yang kita buat acara di dalam rumah kita. Kebanyakan ulang tahun di tempat ini. Nah, hati-hati kalau sudah terlalu banyak ulang tahun, ada Herodes, ada Herodias, dan ada Salome di situ. Semua kita rayakan di gereja kita. Tapi penginjilan tidak pernah ada support dan dukungan. Ditertawakan kalau orang mau pergi memberitakan Injil. Tapi dengar baik-baik apa pesan yang mau disampaikan oleh Yesus. Masalah kita itu masalah dosa. Dan jawaban utama dari pergumulan dosa itu bukan mujizat. Bukan kesembuhan. Tapi pengampunan dosa dari Yesus Kristus, dan itu hanya oleh karena kita beritakan Injil. Tule Evangelium des Timur London. Saya baca tulisannya Pendeta Juandaraya Purba itu. Berulang-ulang saya baca. Semangat dulu menceritakan Injil itu. Saya di Palembang 3 hari. Dan habis waktu saya pagi, siang, malam ketemu orang. Banyak tangisan, banyak air mata, banyak kesedihan, banyak pernikahan yang butuh Yesus. Bukan hanya mentalnya tidak sehat, tapi rohnya yang perlu pengampunan dosa. Karena dunia butuh Injil. Dan kalau gereja sudah tidak pergi lagi menginjil, GKPS Padang Bulan tidak lagi memberitakan Injil, kita akan menjadi tempat organisasi sosial semata. Maka saya selalu mengingatkan, ayo kita pergi beritakan Injil. Pergi beritakan Injil, tidak harus semua, siapa saja yang mau, berapa orang. Sorry to say, kita terlalu banyak panitia ngurusi urusan rumah tangga kita ini. Jadi sepanjang tahun sampai akhir tahun sampai awal tahun. Sebentar lagi pesta olop-olop, sudah ada panitia pesta olop-olop. Sebentar lagi Natal, lengkap itu, panitia Natal Bapak, panitia Natal Inang, panitia Natal, semua panitia. Setelah itu bulan 1 ada retreat, panitia retreat lagi, panitia ini. Setelah itu Paskah lagi, panitia Paskah. Bulan 6 panitia ulang tahun lagi. Semuanya sibuk ngurusin urusan rumah tangga sendiri. Tapi minta maaf kalau saya mengatakannya dengan keras. Karena itu pesan yang mau disampaikan dari kisah Yohanes Pembaptis. Dunia butuh Injil. Dunia ini sakit. Jangan bikin KKR di sini yang datang orangnya sama. Bikinlah 10 kali KKR di gereja ini, yang datang orangnya sama. Yang mau kita KKR itu tidak datang. Kecuali kita kunjungi ke rumah-rumah. Maka lebih baik sektor yang bikin KKR. Sektor lebih efektif bikin KKR daripada jemaat. Menurut saya. Kalau menurut Bapak Ibu salah silakan. Menurut saya. Karena kalau menurut saya kan aman ya. Menurut saya. Sektor lebih efektif daripada kita. Di sektor lah dibikin KKR, tiap-tiap sektor bikin masing-masing. Kalau dikumpulkan di sini ada yang mau datang. Beritakan Injil dengan leluasa di sana. Jadi 2 yang saya mau sampaikan. Pertama,
Maksud dari teks kita adalah mengingatkan, satu, bahwa ada dosa yang menjadi masalah dunia. Dan itu butuh Injil, bukan butuh pesta dan perayaan-perayaan. Sorry yang suka pesta. Yang kedua, masalah kita bukan hanya dosa. Tetapi kita di ayat 14 sampai ayat 20 dikatakan di sana, kesetiaan. Setialah kita, katakanlah yang benar. Kalau itu kebenaran, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Tuhan, kami diingatkan oleh kisah Yohanes Pembaptis. Markus menyusun kisah itu dengan sangat indah. Meletakkan kisah kematian, kesedihan, penuh dengan kepiluan di tengah-tengah sukacita besar dalam sukses pemberitaan Injil. Kami merenung-renungkan kenapa Markus meletakkan di tempat itu kisah kesedihan. Dan kami diingatkan kembali bahwa dalam pemberitaan Injil, dalam mengikut Tuhan, tidak selalu ada mujizat, tidak selalu ada kesembuhan, tetapi di sana ada penderitaan, aniaya, ketika seseorang hidup dalam kebenaran. Dan itu menjadi panggilan bagi kami dan pengingat bagi kami untuk hidup benar, untuk mengatakan kebenaran, dan mungkin akan terjadi penolakan. Kami juga diingatkan bahwa pesan itu membawa kami pada permenungan akan masalah utama dunia, yaitu dosa. Mujizat sudah dibuat. Makan 5.000 orang dengan 5 roti sudah dilakukan. Tetapi ada satu yang paling penting dari itu, yaitu Injil Kerajaan Allah. Kami dipanggil lagi untuk memberitakan Injil keselamatan itu, sebab dunia butuh keselamatan dan pengampunan. Terima kasih untuk pesan-Mu yang begitu jelas bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Aima yondos kon hita kalangata, tangar hita malu bihatani naibata nagape oncolan bata, lau manggala. Aimana tar surat Bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupu hanimama hun benima galangan hubani Jahoba. Barang ise narosu uhurni iboban magalangan hubani Jahoba. Sonari ondos kon hita magalangata. Rakon Jesus tong tong, rakon Jesus tong tong, ya panona. Baina golapin lap Jesus na biarici. Dari tangan Jesusin bakon hasil tongani, jana ulang mabiar hamici. Dari tangan
Jesus now biariji ambilan ko Jesus in pakon ganuk hatanin jana ulang mabiar hamijin ambilan ko Jesus in pakon ganuk hatanin jana ulang mabiar hamijin Jesus tong tong rap kon Jesus tong tong ia manondang bay nagolapin rap Jesus tau biariji baritaho Jesus in pakon hasit tonganin jana ulang mabiar hamiji baritaho Jesus in pakon hasit tonganin jana ulang mabiar hamiji Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangundoskon kalangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata simadahanami pakon hakun kekoluh nami. Terima kasih mahatahono nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, iparoro jana ipasu-pasu hamdo goluh nami. Ibere hamdo homa parhioan, hajor giton si panganon pakon si inu monro sinapor lubani goluh nami. Tandani terima kasih nami, yondoskon hanami dohubamu, golu pakon pasu-pasu nado pineremu, na ipatupu hanamion gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hammaon gabe galangan nami sbu ilobemu, bahen hasangaponmu, janah mambahen lambin marhat taridahan haracaunmu i duniaon. Saya tambahi hamma pasu-pasumu, janah saya lambin paganda hamma holong ni atemu hubanami. Ajari hamma hanami, asel lambin ikalangkon
hanami diri nami pakon hinadongan nami hubani harajaonmu bahen ham muliaonmu ibagas korani anakmu Yesus Kristus si palua hanami bamu o Tuhan manombah awon. Pasing natotap marsora apa mangyani uhur nami ipuji ipasangap hanami doham halani marhite tondui napasing gabe takas mahuban nami hasitolu sadaon nagabe hadirion ni naibata domatalar panami hadirionmu namambere panotap paboa lang ongga ipaturut ham hanami mardalan sandiri panikoluh non halani ai mangelek mahanami hubamu ase patotap hamma hauhuron nami lahu maka persayai gogoh ni tondui napasingin buai hamma uhur pakon pikiran nami ase lambin ya jamhon hanami gogoh ni tondui napasing bani koluh nami amin. Hamba panami na ina goriatas saya nama pasing makuranmu saya roh maharajaonmu saya saut maharosuhni uhurmu ina gori tongahon songon na ina goriatas beri hamba panami sadarion hagoluhan hari-hari sasap hamba dosa nami songon panasap nami pani dosani hasoma namar dosa doba hanami ulang hanami bebai hamhu parlajoan palua hamma hanami humbani pangago. Siam jana ihatahon Tuhanin doho mahubata bolak do namin sabyon tapi otik do si parhorja ai pepin dohani mama bani simada si sabyonin ase isuru si parhorja bani si sabyoniin jalo hita mapasu-pasu humbani Tuhan naibatata ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata mahita isondangkon Tuhan naibata mabohini hubata janah maidop ma uhurni mangidahita idopa kon Tuhan naibata ma bohini hubata janah ipasorap ma dameni bani tondui tabe amin.